Kisah misteri ini terjadi pada saat Mulyono yang sedang mengalami situasi buruk terkena PHK dari tempatnya ia bekerja, sedangkan keluarganya butuh untuk kebutuhan jelang persalinan istrinya yang sedang hamil. Hal ini membuat Mulyono depresi berat sampai tidak berbicara kepada orang rumah bahkan istrinya, sekalipun selama beberapa hari ke depan setelah Mulyono ini di PHK. Dia tidak banyak berbicara dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Berangkat pagi dan tetap pulang sore seperti pada hari-hari biasa di mana dia masih bekerja di kantor tersebut, istrinya tahunya kalau suaminya masih bekerja. Selama 8 hari ke depan, dia masih mencari kerja. Dengan posisi kejar-kejaran dengan hari kelahiran sang anak. Sampai hari ke-10, dia mendapat kabar bahwa istrinya sudah kontraksi dari pagi dan akan segera melahirkan. Ibu mertuanya menelepon Mulyono yang kondisinya lagi di luar sedang mencari kerja, dia putus asa. Dia mencari cara untuk menemui beberapa temannya untuk meminjam uang untuk hari lahiran istrinya. Sorenya, istri Mulyono ini sudah mendapat kabar bahwa istrinya sudah dibawa ke puskesmas. Pada saat itu dia sudah kebingungan tidak tahu harus bagaimana lagi, dia kemana-mana jalan kaki. Saat di perjalanan, ibu mertuanya memberi kabar bahwa anaknya sudah lahir dengan jenis kelamin laki-laki dan sehat. Di sisi lain dia mendapatkan kabar yang membahagiakan tapi dia juga sedih karena tidak ada uang untuk biaya persalinan. Akhirnya dia bertemu dengan tetangga yang melihatnya di jalan, dan bertanya kepada Mulyono ini hendak kemana. Mulyono ini menjawab bahwa dia hendak pergi ke puskesmas karena istrinya sudah melahirkan. Tetangganya ini mengucapkan selamat dan hendak mengantarkan Mulyono menuju puskesmas. Karena dia kerja di pangkalan ojek. Dengan senang hati, Mulyono pun numpang menuju puskesmas tersebut. Tapi saat hendak menuju pertigaan, Mulyono meminta diturunkan di pinggir jalan kepada temannya, karena merasa malu sudah merepotkan. Cerita misteri ini dimulai ketika ia berada di area tersebut. Di jalan yang sepi itu, dia melihat dua sosok bayangan yang semakin jelas menghampirinya. Seorang kakek dan nenek dengan pakaian yang rapi, sedang berdiri di persimpangan rumah mereka yang pondasi rumahnya seperti sudah dari tahun 70-an. Melihat Mulyono kecapean, mereka menyuruh Mulyono untuk beristirahat di rumahnya. Mulyono hanya mengangguk menyapa kedua orang tua tersebut. Tapi, pikiran Mulyono ini berubah ketika melihat penampilan orang tua yang terlihat kaya ini. Apa aku cerita saja ya kepada mereka mengenai masalahku? Siapa tahu mereka bisa membantu. Terbesit dalam pikirannya hal tersebut. Mulyono pun berkunjung ke rumah kedua orang tua ini dan menceritakan semuanya apa yang dia alami. Terlihat kaget kakek dan nenek tersebut mendengar cerita dari Mulyono ini dan merasa kasihan dengan kondisinya. Melihat Mulyono ini, nenek dan kakek tersebut saling melemparkan senyum satu sama lain dengan kepala yang berlenggok ke sana kemari saling mengangguk. Selesai makan, kakek dan nenek tersebut kembali bertanya mengenai uang yang dibutuhkan Mulyono ini berapa nominalnya. Mulyono pun menjawab berapa yang dia butuhkan untuk persalinan istrinya. Merasa takjub Mulyono ini melihat nenek tersebut membawa segepok uang untuk diberikan, ia bertanya, "Nek, apa nenek meminjamkan uang ini untuk saya?" Nenek tersebut menjawab, "Oh tidak, kami tidak terlalu ambil pusing dan juga tidak ingin memberatkan. Ambil saja buat Nak Mulyono." Dengan senang hati dan merasa terharu Mulyono ini langsung mencium kedua tangan orang tua tersebut dengan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menolongnya. Mulyono pun kembali pulang menuju puskesmas kepada istrinya. Besoknya, Mulyono dan keluarganya kembali pulang ke rumah dengan anak mereka. Kagetnya Mulyono ini melihat uang yang harusnya sudah habis tapi tetap masih ada. Dia masih ingat bahwa nenek tersebut memberinya uang 1 juta rupiah. Harusnya dengan biaya persalinan pun sudah habis, tapi dengan berbagai acara syukuran untuk anaknya uang itu belum habis juga. Dia merasa heran sekalipun merasakan keajaiban. Tiba beberapa hari kemudian, Mulyono berinisiatif untuk kembali mengunjungi rumah orang tua tersebut. Dan betapa kagetnya Mulyono ini dia nyasar dan tidak menemukan satu rumah pun. Yang dia lihat hanyalah kebun. Pada saat bayinya menginjak usia 3 bulan.
Tiba-tiba keluarga Mulyono ini kedatangan tamu yang ternyata itu adalah kakek dan nenek yang dulu pernah menolongnya. Kakek dan nenek tersebut bercerita bahwa mereka ingin menjenguk bayi itu. Namun, pada saat istrinya selesai mandi, kakek dan nenek tersebut tiba-tiba menghilang entah kemana. Mulyono yang mendengar cerita ini kebingungan, dia langsung menceritakan kisah mistis uang gaib ini kepada teman-temannya. Uang gaib yang didapatkan Mulyono masih menjadi sebuah misteri sampai saat ini.